Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mewakili dari kelompok 4 Sebrian Hendra Pratama akan memaparkan tugas akhir mata kuliah Manajemen Operasional dari yang terhormat Ibu Lina Saptari selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Putri Ayu Wulandari, Sebrian Hendra Pratama, Dimas Erlangga, Andini Mayona Safira, dan Linda Desviana. Topik yang akan saya sampaikan kali ini mengenai pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang produksi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi. Berikut pembahasan. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan. 2. Teknik-teknik dalam pelatihan pengembangan. 3. Divisi produksi. 4. Hasil penelitian dan kinerja karyawan. 5. Kendala pada saat mengadakan pelatihan. 6. Kesimpulan. Pengertian pengembangan dan pelatihan. Menurut Haji Afriana Nuryadin 2022, pengembangan development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Menurut Rifai 2010, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Fatoni, teknik-teknik pelatihan dan pengembangan: 1. Coaching, 2. Mentoring, 3. Rotasi pekerjaan, 4. Pelatihan instruksional pekerjaan, 5. Understudy, 6. Apprenticeship. Divisi produksi. Divisi produksi bagian packaging pada PT Tirta Sukses Perkasa yang memproduksi semua kemasan dengan bantuan mesin yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia sebagai operatornya, yang mana tidak sembarangan karyawan dapat mengoperasikan mesin tersebut. Hal ini perlu dibekali dengan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan dalam upaya menyesuaikan kemampuan dan keterampilan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka faktor pelatihan karyawan sangat dibutuhkan. Upaya tersebut sudah direalisasikan pada perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa. Namun menurut manajer perencanaan dari perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa mengatakan masih banyak karyawan yang kurang memahami job description dan kurangnya komitmen karyawan dalam mengikuti pelatihan yang diberikan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apa saja bentuk pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kendala apa saja yang dihadapi PT Tirta Sukses Perkasa Divisi Produksi bagian packaging. Berikut hasil penelitian pelatihan kerja pada PT Tirta Sukses Perkasa. Pelatihan kerja pada PT Tirta Sukses Perkasa merupakan salah satu pengembangan sumber daya manusia yang selalu aktif diterapkan setiap tahun dikarenakan perusahaan menginginkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, sehingga baik karyawan baru atau lama selalu diikutsertakan dalam pengembangan dan pelatihan. Berikut data penilaian pelatihan pada PT Tirta tertera dari tabel, bisa dilihat halaman bagan. Berdasarkan tabel sebelumnya,
menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja karyawan, di mana hasil penilaian pada jenis pelatihan operator thermoforming menunjukkan nilai kinerja karyawan dengan angka 93,75 yang berarti cukup baik. Dan pada pelatihan operator botol menunjukkan nilai kinerja karyawan angka 100 yang berarti pelatihan tersebut bisa dikategorikan baik. Dalam artian pelatihan tersebut berjalan dengan sempurna sesuai yang telah diharapkan perusahaan. Melalui penilaian tersebut, PT Tirta Sukses Perkasa cukup baik dalam meningkatkan kinerja karyawannya melalui program pelatihan kerja yang baik dalam pelaksanaannya. Lalu kinerja karyawan, PT Tirta Sukses Perkasa dalam hal ini sudah cukup baik dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi harian pada tabel di bawah ini. Data hasil produksi harian bagian packaging tahun 2002 sampai 2023. Sekian tabel-tabel, yaitu rata-rata hasil produksi harian tahun 2022 sekian, rata-rata hasil produksi harian tahun 2003 sekian, dan presentasi naik turunnya sekian. Kendala yang dihadapi perusahaan saat mengadakan pelatihan: 1. Full produksi, 2. Cuti kerja, 3. Kurangnya motivasi. Berikut ketika full produksi. Ketika PT Tirta Sukses Perkasa melakukan produksi dengan kapasitas penuh, perusahaan harus fokus untuk memenuhi permintaan pasar dan produksi barang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menghabiskan waktu dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk program pelatihan karyawan. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Produksi penuh dapat menuntut pemusatan dan perhatian yang tinggi dari karyawan. Mereka mungkin terlibat dalam tugas-tugas yang intens dan memiliki waktu yang ketat. Dalam situasi seperti ini, sulit bagi karyawan untuk fokus dan pelatihan memperoleh manfaat maksimal dari program tersebut. Saat cuti kerja, jika banyak karyawan PT Tirta Sukses Perkasa mengambil cuti pada saat yang bersamaan, ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di tempat kerja. Kurangnya karyawan yang tersedia dapat membuat pelatihan menjadi tidak efektif, karena pelatihan biasanya lebih bermanfaat bila dilakukan pada kelompok yang lebih kecil dan interaktif. Selain itu, jika karyawan yang memiliki peran penting atau keahlian khusus cuti, dapat menantang bagi perusahaan untuk menggantikan dan memastikan kontinuitas operasional. Banyak karyawan yang cuti juga dapat menyebabkan perubahan pada jadwal pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika sejumlah besar karyawan absen, perusahaan mungkin harus menunda atau membatalkan sesi pelatihan karena kekurangan peserta. Ini dapat mempengaruhi rencana pelatihan dan menghambat kemajuan karyawan dalam meningkatkan keterampilan mereka. Kurangnya motivasi. Kesulitan PT Tirta Sukses Perkasa dalam memotivasi karyawannya untuk mengikuti pelatihan merupakan hambatan yang harus diperhatikan, di mana karyawan takut atau kurang percaya diri mengikuti pelatihan yang baru, dikarenakan khawatir dengan kemampuan mereka untuk berhasil dalam pelatihan tersebut. Kesimpulan, pengembangan SDM melalui pelatihan pada PT Tirta Sukses Perkasa dilakukan dengan cara sistematis, yaitu dengan cara sosialisasi terlebih dahulu dengan semua divisi yang ada pada perusahaan PT Tirta Sukses Perkasa tentang pelatihan apa yang akan diberi kepada para karyawan, sehingga akan dilakukan peninjauan terhadap program pelatihan tersebut dan kemudian akan direalisasikan pada tahun yang akan datang. Program pelatihan yang akan diadakan PT Tirta Sukses Perkasa pada divisi produksi bagian packaging dikatakan sudah baik dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari penilaian peserta pelatihan melalui tahap evaluasi pelatihan
dinilai baik dalam memenuhi standar penilaian perusahaan saat mengikuti pelatihan. Meskipun pelatihan dikatakan cukup baik dalam meningkatkan kerja karyawan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi saat melaksanakan pelatihan, di mana karyawan yang mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan usianya. Pelatih atau instruktur yang kurang cakap saat pelatih dan materi pelatihan yang diterapkan dan diajarkan tidak sistematis, di mana materi yang diajarkan kepada karyawan yang mengikuti pelatihan mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep materi yang diajarkan. Meskipun ada beberapa kendala pengembangan sumber daya manusia PT Tirta Sukses Perkasa, pelatihan yang diterapkan berperan terhadap meningkatkan kinerja karyawan pada PT Tirta Sukses Perkasa divisi produksi bagian packaging. Dilihat dari hasil produksi rata-rata harian yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini link jurnal-jurnal, bisa dicek oleh teman-teman. Sekian, terima kasih untuk materi-materi saya yang telah sharing dan telah saya simpulkan bersama teman-teman. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.